Selamat malam. Makin cerah aja ini. Nikana. Iya, amin. Iya, amin. Itu bilangin sujud sahwi itu kalau ada yang lupa rakaatnya sujud sahwi itu minta maaf. Bukan sholat jenazah itu berapa rakaat katanya? Sholat jenazah mah nggak pakai rakaat, orang berdiri terus sama ruku doang. Iya, sholat mayat kan fardu kifayah. Nggak ada rakaatnya itu sholat mayat itu. Karena dia katanya ngaku sebagai Islam dari lahir, masa tidak tahu kalau sholat jenazah nggak ada rakaatnya? Dia aja bingung. Banyak. Dia kan masih umur 23, masih labil. Saya 20 tahun masuk Islam, saya masih hafal doa bapak kami kok. Alah. Kalau soal itu, Mikana. Udah. Kau sama si kakek saya nggak mau. Nggak mau katanya. Kenapa takut? Ngapain saya diskusi sama kau? Nggak apa-apa, kebenaran kok. Saya juga nggak bertanduk, tenang aja, santai ngobrol dengan saya. Saya tidak diskusi sama kau. Enggak sama Kana, saya sama Kana. Kau turun, saya tidak mau. Wajah saya tidak kelihatan. Saya dengerin mau aja, pengen tahu, dengerin aja. Kalau salah sedikit kan punya saya wajah tahu. itu menghalangi kecantikan saya. Kamu turun aja. Udah Nora, sabar Nora. Kace buka kamera Kace. Ya. Oke, Nora, ada yang mau didiskusikan apa ini? Suruh dia dulu open cam. Kalau dia mau diskusi sama siapa? Ya, buka kamera Kace. Ya. Buka kamera Kace. Iya, open cam di sini. Oke lah, nggak apa-apa. Karena iya. Takut. Nah, terus dia punya apa di sini, mau ngapain dia? Ya udah nggak apa-apa, apa yang mau didiskusikan ini Nora? Dia silakan. Saya dengar aja, nggak apa-apa, dengar doang nggak apa-apa. Udah cepat lah Nora, apa sih? Kemarin waktu aku sendiri kau suruh naikin si Faruk, aku naikinnya si Faruk, giliran saya naikin si Kace, kok kamu pula suruh turun. Kemana si Nora ini? Suruh dia turun, kecuali dia mewakili Islam, nggak apa-apa. Enggak, udah. Apa yang mau didiskusikan? Ayo cepat. Tahu lah apa temanya? Ya apa yang mau kamu tanya? Apa yang mau didiskusikan ini? Kalau saya mengalir aja. Oh, mengalir aja. Oke. Oke ya, sebentar saya buka data dulu. Terima kasih ya teman-teman yang sudah tetap layar. Terima kasih yang sudah posting ulang. Terima kasih yang sudah share. Tuhan Yesus masih memberkati. Terima kasih saudaraku Muslim yang sudah menyaksikan live ini. Terima kasih saudara Kristen, Mesianik yang sudah menyaksikan live ini ya. Ini kita diskusi santun. Nggak boleh insulting. Nggak boleh menghujat. Model diskusi di sini itu pakai data. Oke. Yesua Hamasiah itu kan Tuhan ya? Tuhan. Iya, betul. Tuhan langit dan bumi, betul? Iya. Oke. Terus di dalam tradisi Yahudi, hukum Taurat salah satunya adalah bersunat. Betul ya? Bersunat. Nah, ketika Yesus berumur 8 hari, dia bersunat. Terus di sini dikatakan ketika dia genap 8 hari, ia harus disunat. Ia diberi nama Yesua. Nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung haruslah dikuduskan bagi Elohim. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Yesua Hamasiah
disunat, diserahkan kepada Yesua HaMasiah. Bagaimana? Lukas 2. Enggak, di situ ditulis apa? Diserahkan kepada siapa? Ini kan saya baca dulu nih ya. Oke, silakan. Lukas 2 ayat 21 sampai 22. Dan ketika 8 hari telah digenapi untuk menyunatkan bayi itu, namanya pun disebut Yesua, nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum dia dikandung di dalam rahim. Dan ketika hari-hari penahiran mereka telah digenapi menurut Torah Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Yahweh. Nah, terus apa yang mau ditanya, cantik? Yahweh ini Yesua. Yahweh itu adalah roh keilahian Yesua. Jadi Yesua diserahkan ke rohnya. Di situ diserahkan kepada siapa? Yahweh toh. Nggak usah ditafsir, nggak usah ditambah-tambah. Diserahkan kepada Yahweh. Jangan ditambah-tambah. Bukan. Ya Tuhan. Yahweh ini roh ilahinya Yesus. Oke. Oke. Di situ dikatakan diserahkan kepada Yahweh. Ya Oke. udah kan kepada Yahweh. Kenapa Nah, kamu bilang ditambah-tambah Yahweh. lagi segala macam? Yahweh Gini ini aja, gini aja. siapa di sana? Yahweh itu siapa? Nah, Oke, Yahweh itu siapa? Kita baca di enggak, Yahweh yang di dalam Lukas 2 ini siapa? Iya kan ada jawabannya di dalam kitab suci siapa itu Yahweh. Macam mananya ini? Oke. 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 Yesaya 44 ayat 24. Oke. Beginilah Yahweh yang menebusmu dan membentukmu sejak dari kandungan, berfirman, Akulah Yahweh yang menjadikan segala sesuatu, yang membentangkan langit, aku sendiri yang menghamparkan bumi. Oke. Nah, Yahweh itu pencipta. Ya, dia Yesua Masiah enggak? Oke. Oke. Siapa yang datang ke dunia? Yahweh Yohanes 1. itu Yesua Masiah enggak? Iya. Nah, terus Yesua HaMasiah disunat, terus diserahkan kepada Yesua HaMasiah. Lah, konteksnya di situ kepada Yahweh dong. Jangan diubah ayatnya. Sekarang gini, Yahweh itu Yesua tidak? Iya, tapi kan kamu jangan ganti-ganti ayatnya. Di situ kan diserahkan kepada Yahweh. Sekarang gini, Nora, Yahweh kamu itu jangan apa? gini aja. Saya tanya sama kamu. Kamu kan membawa di sini data tentang sunat. Saya tanya, orang Islam sunat belum nggak? selesai. Orang Islam sunat nggak, Nora? Jangan lari ke situ. Jawab dulu. Saya sudah jawab di situ. situ. Udah ditulis diserahkan kepada Yahweh. Terus apa diserahkan lagi? Kepada sahabat dulu Mikana. Ini Yesua, ini dia Tuhan nggak? Yesua yang disunat ini Tuhan nggak? Iya, dia disunat ini Tuhan Oke. nggak? Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat HaMasiah Tuhan di kota Yesua. Daud. Nah, kita jangan lari ke situ. Lukas 2 nomor 2. Nggak bisa, Nora. Tunggu Menjawab dulu. pertanyaan harus berdasarkan dalil. Nggak boleh asumsi. Saya bacakan. Dan ketika genap, sebentar, sabar. Dan ketika genap 8 Sabar hari, kok aku, selalu sabar menghadapi ya, kamu dirimu. merocos terus. Dan ketika Kan aku pakai dalil, Nora, Sabar dulu, saya menjawabnya. baca loh, Mikana. Saya lagi baca. Iya, terus. silakan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia nih Yesua kan? Iya, terus? Yesua diberi nama Yesua. Ia diberi nama Yesua, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya. Membawa dia ini membawa Yesua apa bukan? Iya, ini di situ kan dibawa toh. Oke, sabar. Membawa Yesua ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Yahweh. Yahweh ini Yesua apa bukan? Yahweh itu adalah roh keilahian Yesua. Ketika Yahweh datang ke dunia, ya, oke. dia tetap ada di surga, ada di segala dimensi. Sekarang Ketika roh dia juga ada di keilahian. dunia. Saya terima roh keilahian Yosua. Pertanyaan saya, Yesua ini memiliki roh keilahian juga nggak di dalam badan manusianya? Loh, gimana sih kamu? Sekarang begini, Tanya apa? begini. Saya susah kalau dia nama Yesua nih.
Di sini Yesus. Yesua ketika dilahirkan ibunya, roh yang di dalam diri Yesua ini roh siapa? Roh Yahweh, roh Elohim. Nah, sekarang Yesua yang memiliki roh Elohim, roh Yahweh, ya kan, roh ilahinya itu diserahkan kepada Yahweh yang dirinya juga. Iya. Berarti Yesua diserahkan kepada Yesua. Di situ ayatnya apa? Yahweh kan? Yesua kan? Jangan ditambah-tambah, Yahweh itu jangan kan Yesua, dikurang-kurang. Yahweh itu kan Jadi Yesua. gini ya, oke, saya jelaskan dulu firman Tuhan di Lukas 2 ayat 22 sampai 24, di mana ini kisah tentang perawan Miriam dan Yosef membawa bayi Yesua HaMasiah ke Bait Elohim di Yerusalem untuk diserahkan kepada Yahweh di dalam memenuhi hukum Torah mengenai pentahiran dan pengudusan anak sulung. Oke. Ini menunjukkan ketaatan perawan Miriam dan Yosef terhadap hukum Torah. Karena di dalam hukum Torah bahwa setiap anak sulung itu harus diserahkan ke Bait Elohim dan disunat pada hari ke-8. Jadi karena Yesua HaMasiah itu kan datang dalam rupa seperti kita manusia. Jadi di situ adalah bentuk ketaatan pada hukum Torah, yaitu Miriam dan Yosef. Saya nggak tanya itu. Juga pengudusan. Loh, ini jawaban dari pertanyaanmu. Kamu ini lucu loh. Saya nggak jawab, nggak tanya itu. Ini jawaban dari pertanyaanmu gitu loh. Kamu jangan bermain di kata-kata, jangan menjebak bermain di kata-kata. Tapi itu adalah bentuk ketaatan perawan Miriam dan Yosef kepada hukum Torah bahwa ya anak umur 8 tahun itu harus disunat. Ya. Kemudian juga pengudusan anak sulung berdasarkan Imamat 12. Nah, di situ sudah dijawab. Ya tentu saja karena di situ datang dalam rupa seperti kita manusia, maka disebut diserahkan kepada Yahweh. Dia disunat umur 8 hari. Benar kan? Iya. Dan dia diserahkan kepada siapa? Di situ terus apa? Kepada Yahweh toh? Nah, Yahweh ini siapa? Yahweh adalah Sang Pencipta. Namanya Yesua juga nggak? Loh, kan Yahweh itu datang ke dunia namanya Yesua. Nah, ini Yesua Ya, terus kenapa ya sama. Terus iya, tapi kamu jangan ganti ayatnya. Jangan diganti dong ayatnya. Nggak boleh begitu, nggak boleh nambah-nambah. Ganti begini contoh misalnya. Sebentar. Nora, jangan diganti. Oke, sekarang saya sudah jawab. Nah, sekarang jawab dulu pertanyaan saya. Orang Islam sunat nggak? Orang Islam sunat nggak? Sabar dulu, Mikana. Ya Tuhan, gimana ini? Sabar dulu. Sekarang begini. Nama Yesua ini ada juga Yahweh, ada juga Elohim, kan begitu. Jadi intinya Elohim itu bukan nama. Oke, Elohim bukan nama. Yahweh nama enggak? Iya, nama diri. Oke, Yesua nama enggak? Iya, nama. Nah, yang dilahirkan Bunda Maria namanya Yesua enggak? Iya, Yesua. Tuhan Yesua kan? Nah, ketika dia berumur 8 hari, Tuhan Yesua disunat, diserahkan kepada Tuhan Yesua lagi. Walaupun namanya juga Yahweh. Di situ ditulis Yahweh. Ya ampun, Yahweh itu namanya Yesua, itu namanya, nama Yahweh itu nama dia sebelum berkenosis. Nah, Yesua nama juga enggak? Iya, nama. Nama Yesua dengan nama Yahweh itu sama-sama, mereka satu nama kan? Yahweh itu nama dia sebelum berkenosis. Tuh, pokoknya mereka satu oknum kan? Iya, tapi itu nama sebelum berinkarne. Kan di situ ditulis Yahweh dong. Karena Yesua, ya, Yesua itu dalam keadaan seperti kita manusia kan dibawa ke bait suci. Tentu saja di sini kan dikatakan diserahkan kepada Yahweh dong. Karena orang saat itu perawan Miriam, Yosef aja, mereka itu merenungkan siang dan malam apa yang diucapkan Tuhan Yesus HaMasiah. Bahkan mereka tidak mengerti sama sekali gitu loh. Banyak orang tidak paham. Setelah Tuhan Yesus HaMasiah bangkit dari kematian, barulah para rasul, perawan Miriam, dan semua murid-muridnya itu mengerti dan memahami. Ternyata Yesus HaMasiah adalah Yahweh yang turun ke dunia. Nah, di sini kan konteksnya, redaksinya pasti diserahkan kepada Yahweh. Kenapa dia datang dalam rupa seperti kita manusia? Tentu saja redaksinya seperti itu gitu. Jangan kamu memaksa, Nora. Nah, sekarang pertanyaan saya, di Muslim itu ada sunat. Karena itu ada berkenaan dengan sunat. Saya akan jawab. Poinnya berarti Tuhan Yesus HaMasiah berumur 8 hari disunat dan diserahkan kepada Tuhan Yahweh, yang dimana Yahweh itu juga adalah Yesus HaMasiah. Benar kan? Iya. Berarti Yesus HaMasiah
Umur 8 hari disunat diserahkan kepada Tuhan Yesus Hamasiah. Jangan diganti redaksinya di situ kepada Yahweh ya Tuhan. Iya, Nggak boleh menambah dan mengurangi, nanti kamu kena malapetaka. Loh, kan di situ redaksinya kepada Yahweh, jangan diganti-ganti Nora. Ya, ampun, tolong kasihanilah dia ini. Enggak sama. Sama seperti manusia, ada alia. Nora, saya sudah jawab. Terserah kamu terima atau tidak, ya. Oke. Tapi jangan kamu paksa saya mengubah firman Tuhan. Di situ redaksinya diserahkan kepada Yahweh. Nah, sekarang pertanyaan saya Nora, karena berkaitan tentang sunat. Nah, Ya. apakah orang Islam sunat? Sunat. Alhamdulillah, insya Allah. Kamu sunat juga? Perempuan diwajibkan Ah. bagi laki-laki. Oh, kalau perempuan sunat? Perempuan tidak disunatkan. Oh, oke. Laki-laki. Kenapa laki-laki sunat? Apakah ada perintah di dalam Quran untuk sunat? Kemudian kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Agama Nabi Ibrahim. Maksudnya apa? Mila Ibrahim salah satunya adalah bersunat. Mila Ibrahim itu An-Nahl ayat adalah 123. sunat. Ya. Mana di mana? An-Nahl. Ayat 123. An-Nahl. Sebentar saya lihat dulu ya, 123. An-Nahl 123. Kemudian kami wahyukan kepadamu dalam kurung ya nama nabimu ya. Ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Hah? Oke. Iya. Di mana di sini ada dikatakan Ibrahim sunat sehingga kalian sunat. Loh. Berat saudara-saudara. Di mana perintah sunat dalam Quranmu sehingga laki-laki Islam sunat Nora? Perintah siapa yang kalian ikuti Nora? Sabar. Ya, saya sabar kok menunggu. Oke, sebentar. Silakan tunjukkan di dalam Quran. Oh, kamu minta di dalam Quran. Saya sudah beberapa kali dikatakan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu yang dijadikan landasan keimanan bagi umat Muslim yaitu Al-Quran dan kitab para ulama. Kalau kamu tidak terima, ya sudah, kan sama. Jadi nggak ada dalam Quran. Lah, Mila Ibrahim. Loh, Mila Ibrahim? Iya, di mana di situ dikatakan Ibrahim itu sunat? Makanya ada di dalam riwayat satu hadis. Ya artinya nggak ada dalam Quran dong. Loh, saya sudah bilang sama kau Mikana, kitab kami bukan kitab sejarah yang menceritakan bla bla bla, panjang nonotnya berapa bla bla bla, enggak. Oke, kalau bukan kitab sejarah, artinya apa yang terjadi dalam kitabmu ini tentang Ibrahim? Ibrahim itu kan ada di masa lampau, betul nggak? Ya. Enggak, Artinya Ibrahim yang pernah sunat di masa lampau itu nggak pernah terjadi, hanya hayalan, begitu. Ya Tuhan, sungguh nekat. Nabi Rasulullah, ini Rasulullah yang ngomong. Rasulullah SAW bersabda, Ibrahim Al-Khalil berkhitan setelah mencapai usia 80 tahun dan beliau berkhitan menggunakan kampak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, usia Ibrahim ketika dikhitan telah mencapai 120 tahun. Kemudian setelah itu Ibrahim masih menjalani kehidupan selama 80 tahun. Ibnu Hibban dalam kitab Sohihnya. Nah, kalau kamu tidak mempercayai, terserah. Tapi landasan keimanan kami pertama Al-Quran, kedua kitab para ulama. Makanya kalau ada para ulama bertentangan, berbeda pendapat, kita balikan kepada Al-Quran. Nah, Al-Quran membenarkan bahwa Nabi Ibrahim itu beragama. Dia seorang yang hanif, yang lurus. Dia tidak musyrik. Nah, makanya disuruh ikuti. Nah, adakah bisa kau tunjukkan satu laki-laki Islam yang tidak bersunat? Iya, artinya gini, di dalam Quran kalian tidak ada perintah sunat. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Bisa nggak kamu Berarti tunjukkan? kalian mengikuti perintah manusia. Sebentar, saya tanya sama kamu. Sekarang tunjukkan sama saya satu data saja mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, di mana tertulis Musa bersunat. Loh, kenapa langsung ke Musa? Oh, Di mana di dalam kitab kalian di Quran ada perintah sunat sehingga laki-laki Islam bersunat? Dan juga kamu tadi mengatakan begini, berarti dalam Al-Quran kamu Nora tidak ada. Apakah di dalam Bible kamu, di dalam kitab kamu mau terjemahan apa Kami saja?
Sabar dulu dong, Mikana sabar. Oke, kamu kan pengikut nabimu. Sabar dulu. Nah, kalau sabar. nabimu ada juga sunat, nabimu. Ini Nabimu kamu ada sunat. Mikana, kasih saya waktu. Ya udah, ngomong. silakan. Nah, kamu mengatakan Al-Quran saya berarti tidak ada tercatat bahwa Nabi Ibrahim disunat. Saya sudah mengatakan, landasan pedoman kami adalah satu Al-Quran, kedua itu kitab hadis para nabi, kitab para ulama yang menceritakan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW. Oke? Kalau kamu tidak terima terserah kamu, itu hak kamu. Ya, karena yang kitab kau pegang pun juga bukan kitab kau. Kalau memang kitab kau, tunjukkan nanti sama saya Yesua itu untuk agama Kristen atau Mesianik, kan begitu. Kau nggak akan bisa tunjukkan juga Mikana. Nah, kalau memang Bible kamu lengkap Mikana, saya minta kau tunjukkan. Nanti saya akan mengatakan, oke, di Al-Quran tidak ada tercatat bahwa Nabi Ibrahim itu disunat. Saya akan terima begitu. Tapi tunjukkan sama saya satu data saja di mana Musa bersunat. Begini ya Nora, artinya kalian mengikuti perintah manusia. Tidak, hadis-hadis itu. Tidak, saya jangan tanya lagi hadis. Ada tidak? Musa bersunat di dalam Gini. Bible kau. Gini, tidak Musa perlu, Bible dengar kau, dulu, ada tidak perlu Nabi Musa itu secara spesifik dikatakan Musa, tapi ada perintah, katanya sunat ada menurut hukum perintah, ada perintah sunat secara eksplisit. Karena Tidak perlu mengikuti kronologi apa yang sabar dulu Nora, sabar dulu Nora. Jadi kalian itu tadi kamu bilang hadis-hadis itu kitab para ulama, betul nggak? Tadi kamu bilang hadis itu kitab para ulama kan? Ya, silakan. Itu kitab para ulama. Artinya itu ulama yang membuat kitab itu. Itu kata-kata ulama. Hadis. Jadi gini, itulah perbedaan kami dengan kamu Nora. Kamu kan mengikuti perintah manusia. Loh, di dalam Quranmu ada nggak perintah secara eksplisit kalian disunat? Kami itu ya, kalau ada yang sunat nih, sunat lahiriah, tidak mengikuti kronologi apa yang dilakukan para nabi. Dengar dulu. Biar dapat poinnya Mikana, nggak usah panjang lebar. Kalian sunat apa? Dengar dulu. Kami tidak mengikuti perintah-perintah atau sunat berdasarkan kronologi apa yang dilakukan Nabi. Tapi ada perintah secara eksplisit dari Tuhan itu sendiri untuk sunat. Nah kalian sunat, orang Islam sunat, laki-laki sunat. Lalu kenapa kalian sunat? Apakah ada perintah Tuhanmu kalian sunat? Sunat kalian sunat apa? Jadi kalian itu mengikuti perintah manusia atau perintah Tuhanmu? Sunat kalian sunat apa? Loh, sunat kami sunat lahiriah dan sunat rohaniah. Ada dua. Sunat rohaniah diajarkan Yesua. Di mana? Enggak. Tunjukkan datanya. Di mana Yesua mengajarkan sunat? Di mana? Jadi konfirmasi dulu Nora, kalau kalian itu ternyata mengikuti perintah manusia, bukan perintah Tuhan. Tuhan kalian kan? Dengar Mikana, biar dapat. Yahudi, sunatnya perintah kepada Abraham apa? Kulit katanya Tuhan. Sebentar. Nora, sebentar dulu. Dipotong. Bundaku suruh MKC buka kamera. Kalau dia nggak bisa buka kamera, turunkan aja. Ngapain dia pansus di sini?